Baik, kita akan melanjutkan lagi ya. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang partikel ga yang berarti oleh. Oleh di sini ini untuk menunjukkan adanya pelaku ya, atau adanya objek yang dijelaskan dalam kalimat ya. Nah, di sini adalah ada partikel ga bertemu kata kerja futsu yang bentuk jisho, bentuk ta, bentuk nai, bentuk tai, plus kata benda yang berarti yang titik-titik di titik-titik. Langsung saja kita ke contohnya. Arisan ga notte irubasu ga okuremashita. Bis yang sedang dinaiki oleh saudara Ari nya telah terlambat. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Di sini ada pelakunya, bis yang sedang dinaiki oleh. Penandanya ini ada orang di sini ya, Arisan ga. Yang kedua partikel ni oleh plus kata kerja ukemi, te moraimasu, te itadakimasu, te aru. Contohnya adalah arisan ni nomareta. Ini kan berasal dari kata nomimas menjadi nomareta karena perubahan bentuk ukemi di sini. Yang vokal i ke vokal a ditambah re. Terus di sini ta karena sudah lampau. Arisan ni nomareta yang berarti telah diminum oleh saudara Ari. Nah, yang selanjutnya adalah simbol terjemahan awal. Jika kita menemukan simbol-simbol tersebut biasanya atau wajib kita artikan itu dari simbol tersebut ya. Di sini ada partikel wa, mo, ga yang artinya nya atau kata kerja pasif atau kata sifat, atau to untuk pengulangan. Contohnya te, ite, imas itu pasti diartikan dari ini ya. Yang kedua adalah dari, sampai, sebelum, setelah, kemudian, dengan, menggunakan, karena, kalau, sambil, ketika. Itu pasti harus diartikan dari sini ya. Atau tawaran atau pelengkap, misalnya takusang, yoku, daitai, totemo, amari, sukoshi, dan lain-lain. Atau juga misalkan terdapat dalam kalimat tersebut ada koma dan titik, itu harus diartikan dari situ. Untuk ga ada pengecualian yang diterjemahkan dari belakang. Nah, ini untuk untuk partikel ga yang diterjemahkan dari belakang itu jika bertemu dengan kata kerja arimas atau imas, dekimas, wakarimas, irimas, atau hitsuyo untuk ini ya, kakarimas. Nah, untuk kata sifatnya zozu, heta, suki atau kirai, hoshi atau nani tai. Contohnya Tokyo kara Yokohama made 1 jikan ga kakarimasu. Nah, di sini kan ada kara dan made ya. Nah, berarti kita mengertinya dari sini dulu kan, tadi udah dijelaskan dari atau sampai. Nah, dari Tokyo sampai Yokohama membutuhkan waktu 1 jam. Nah, yang kedua contohnya adalah ini, ocha ga suki desu. Nah, ini kan ga terus bertemu kata sifat na, suki, suka, teh. Selanjutnya kita akan menjelaskan kotoba yang ada di bab 50. Kotoba yang akan dibahas adalah iremas, membuat atau memasukkan. Contohnya adalah kohio iremas yang berarti membuat kopi. Kita imajinasikan di sini adalah mesin penyeduh atau pembuat kopi ya. Jadi kita samakan dulu imajinasinya, persepsinya. Di sini mesin minuman yang cara mengeluarkan airnya harus menekan dan meletakkan gelas di bawahnya. Jadi khusus ya ini untuk iremas sendiri. Ini untuk yang membuatnya ini di mesin, terus yang dengan cara membuatnya itu dengan meletakkan gelas terus menekan tombol untuk mengeluarkan airnya.
Jadi menggunakan kohio iremas untuk membuat ini. Yang kedua adalah kotoba hajime ni. Pertama-tama, nah kotoba ini berasal dari kata hajime maste atau salam kenal awal-awal, berubah menjadi hajime ni yang berarti pertama-tama, sama aja ya. Nah yang ketiga adalah koro yang berarti ketika atau sama dengan arti toki. Toki juga itu yang kita sudah pelajari itu berarti ketika ya. Nah, untuk persamaannya itu ada dua ya. Nah, untuk core sendiri ada goro untuk yang berfungsi untuk masa, waktu atau jarak. Nah, untuk kurai sendiri ada juga gurai untuk apa saja, bebas ukuran jumlah. Nah, kalau kita menggunakan koro atau kurai, kita wajib menempelkan partikel no sebelum kata benda. Nah, sedangkan untuk goro dan gurai sendiri itu kita langsung saja tempelkan dengan kata bendanya ya. Contohnya adalah kodomo no koro. Nah, yang di bawah kodomo goro ini sama-sama berarti ketika kecil. Cuman perbedaannya di sini kalau misalkan kita menggunakan dengan koro, kita wajib memberi partikel no sebelum kata benda. Nah, sedangkan untuk goro sendiri kita langsung saja tempelkan ke kata bendanya. Nah, untuk kurai sendiri sama aja seperti ini ya, wajib menggunakan partikel no, dan sedangkan yang gurai tidak wajib menggunakan partikel no. Contohnya ichi jigang no gurai sekitar 2 jam, ichi jigang gurai sekitar 2 jam, sama aja ya. Nah, untuk tanggal 13 sendiri itu kita membahas hanya penambahan saja arti dari bentuk jiso yang tadi kita sudah bahas itu, yang mengenai partikel ga yang berarti oleh. Nah, di situ kan ada bentuk jiso, kita akan kembali mengulas ya. Ini kan bentuk futsu yang ada jiso, takei, naikei, terus ada bentuk tai, bentuk keinginan. Nah, yang di sini bentuk jiso atau bentuk kamus itu yang kita sudah pelajari biasanya berarti akan atau akan melakukan ya. Nah, selain berarti akan, jiso sendiri di sini berarti untuk atau secara fungsional. Contohnya korewa kaku mono. Nah, ini kan bentuk jiso. Ini adalah barang untuk menulis. Nah, di sini kan tadi sudah kita pelajarin jika penerjemahan awal ada partikel wa di sini. Makanya di sini sebelum partikel wa kita terjemahkan ini adalah barang untuk menulis. Nah, di sini jisonya berfungsi untuk menjelaskan barang fungsional. Nah, yang kedua adalah korewa fuku mono. Nah, kita seperti tadi ya mengartikannya dari partikel wa, dari sebelum partikel wa. Korewa fuku mono, ini adalah barang untuk mengelap. Ini berasal dari kata kerja fukimas, mengelap ya. Nah, mungkin sekian saja karena tanggal 14 kita ada sikeng, jadi kita tidak membahas materi terlebih dahulu. Mungkin rangkuman dari saya sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.